1058 dari jurusan Manajemen Bisnis dan Prodi Logistik Perdagangan Internasional dan LPI B Pagi. Di sini saya akan menjelaskan apa sih efektivitas pembelajaran daring selama pandemi. Yang pertama itu saya pembelajaran daring selama pandemi itu karena COVID-19 atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan walaupun lebih banyak menyerang di Asia. Virus ini sebenarnya bisa juga menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa. Virus corona ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Coronavirus juga yang pertama kali itu ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular sangat cepat dan telah menyebar hampir ke semua negara, termasuk Indonesia. Hanya dalam waktu beberapa bulan saja, sehingga WHO pada tanggal 11 Maret itu menetapkan wabah ini sebagai pandemi global. Hal tersebut juga sangat berdampak pada sistem pembelajaran, yaitu sistem pembelajaran daring atau dalam jaringan. Merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara mahasiswa dengan dosen, tetapi dilakukan melalui online yang tetap berjalan meskipun mahasiswa berada di rumah. Solusinya itu dosen untuk mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring atau online. Terus sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat personal, komputer atau PC atau laptop yang berhubungan dengan koneksi jaringan internet. Guru dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama untuk menggunakan grup di media sosial, contohnya itu kayak di WhatsApp atau WA, terus di Telegram, terus di aplikasi Zoom, ataupun media lainnya sebagai media pembelajaran. Dengan demikian, dosen dapat memastikan siswa mengikuti pembelajaran dalam waktu yang bersamaan meskipun di tempat yang berbeda. Semua itu sektor merasakan dampak corona ini atau COVID-19. Salah satunya dilihat dari kejadian sekitar yang sedang terjadi, baik siswa maupun orang tua. Siswa yang tidak memiliki handphone untuk menunjang kegiatan pembelajaran daring ini merasa kebingungan, sehingga pihak sekolah ikut mencari solusi untuk mengantisipasi hal tersebut. Beberapa siswa yang tidak memiliki handphone melakukan pembelajaran mulai belajar melalui video call yang dihubungkan dengan guru yang bersangkutan. Diberi pertanyaan satu persatu hingga pengabsenan melalui voice note yang tersedia di WhatsApp. Materi-materinya pun diberikan dalam bentuk video yang berdurasi kurang dari 2 menit. Permasalahan yang terjadi ini kayak sistem media pembelajaran tetapi ketersediaan kuotanya juga yang membutuhkan biaya cukup atau bisa disebut dengan cukup banyak. Tinggi harga bagi mahasiswa dan guru itu memfasilitaskan kebutuhan pembelajaran daring. Kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi menjolak, dan banyak di antara orang tua siswa yang tidak siap untuk menambah anggaran dan dalam menyediakan jaringan internet. Hal itu pun terjadi permasalahan yang sangat penting bagi mahasiswa, jam berapa mereka harus belajar dan bagaimana data kuota yang mereka miliki. Sedangkan orang tua, mereka yang berpenghasilan rendah atau dari kalangan menengah ke bawah atau kurang mampu, hingga akhirnya hal seperti ini dibebankan kepada orang tua siswa yang ingin anaknya tetap mengikuti pembelajaran daring. Pembelajaran daring tidak bisa lepas dari jaringan internet. Koneksi jaringan internet pun salah satu kendala yang dihadapi siswa yang tempat tinggalnya sulit untuk mengakses internet. Apalagi siswa tersebut tempat tinggalnya di daerah pedesaan terkecil dan tertinggal. Kalaupun ada yang menggunakan jaringan seluler
jaringannya yang tidak stabil. Karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler, hal ini juga menjadi permasalahan yang banyak terjadi pada siswa yang mengikuti pembelajaran daring sehingga kurang optimal pelaksananya. Bahkan pada hari ini juga ramai di berbagai media sosial yang menceritakan pengalaman orang tua siswa selama mendampingi anak-anaknya belajar online, baik positif maupun negatifnya. Seperti misalnya ternyata ada orang tua yang sering marah-marah karena mendapatkan anaknya yang sulit diatur hingga mereka tidak tahan dan menginginkan anak mereka belajar kembali di sekolah. Kejadian ini memberikan kesadaran kepada orang tua bahwa mendidik anak itu ternyata tidak mudah, diperlukan ilmu dan kesabaran yang sangat besar. Perlu disadari juga bahwa ketidaksiapan dosen dengan mahasiswa terhadap pembelajaran daring juga menjadi masalah. Perpindahan sistem belajar konvensional ke sistem daring amat mendadak tanpa persiapan yang matang. Tetapi semua ini tetap harus dilaksanakan agar proses pembelajaran dapat berjalan lancar dan siswa aktif mengikuti walaupun dalam kondisi pandemi atau COVID-19 ini. Kegagapan pembelajaran daring memang nampak terlihat di hadapan kita. Tidak satu atau dua sekolah atau universitas saja, melainkan menyeluruh di beberapa di Indonesia. Bahkan komponen yang sangat penting di proses pembelajaran daring atau online ini perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Pertama yang terpenting adalah jaringan internet yang stabil. Kemudian gawai dan komputer yang mumpuni, aplikasi dengan platform yang user friendly, and sosialisasi daring yang bersifat efisien, efektif, continuous, and integratif kepada seluruh sektor pendidikan. Solusi atas permasalahan ini adalah pemerintah harus memberikan kebijakan dengan membuka gratis layanan aplikasi daring, bekerja sama dengan provider internet dan aplikasi untuk membantu proses pembelajaran daring ini. Bahkan dalam proses pembelajaran daring ini juga penting untuk ditambahkan pesan-pesan edukatif kepada orang tua dan peserta didik atau mahasiswa itu tentang wabah pandemi COVID-19 ini. Dengan demikian kita dapat pembelajaran yang sama dengan tetap tatap muka tetapi berbasis online. Efeknya sangat bagus, programnya tetap sasaran dan capaian pembelajarannya tercapai. Beberapa mahasiswa juga terkadang beberapa mahasiswa dan guru juga mengaku jika pembelajaran daring ini tidak seefektif kegiatan pembelajaran konvensional atau tatap muka langsung, karena beberapa materi harus dijelaskan secara langsung dan lebih lengkap. Selain itu, materi yang disampaikan secara daring belum tentu bisa dipahami semua siswa. Berdasarkan pengalaman secara daring, sistem ini hanya efektif untuk memberi penugasan dan kemungkinan hasil pengerjaan tugas-tugas ini diberikan ketika mahasiswa akan masuk, sehingga kemungkinan akan menumpuk. Dengan demikian, mahasiswa juga dituntut untuk mampu merancang dan mendesain pembelajaran daring yang ringan dan efektif ini dengan memanfaatkan perangkat atau media daring yang tetap dan sesuai dengan materi yang diajarkan. Walaupun dengan pembelajaran daring akan memberikan kesempatan lebih luas dengan mengeksplorasi materi yang akan diajarkan, namun dosen juga harus mampu memilih dan membatasi sejauh mana cakupan materinya dan aplikasi yang cocok pada materi dan metode pembelajaran yang digunakan. Yang paling sederhana itu dapat dilakukan oleh dosen itu biasanya memanfaatkan di WhatsApp group. Itu aplikasi WhatsApp itu cocok digunakan bagi pelajar daring pemula karena
pengoperasiasinya itu sangat simpel dan mudah diakses siswa. Sedangkan bagi pembelajaran online yang mempunyai semangat yang lebih, bisa meningkatkan kemampuan dengan menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran daring. Dan di samping itu juga kesuksesan pembelajaran daring selama masa COVID-19 atau Corona ini tergantung pada kedisiplinan semua pihak. Oleh karena itu, pihak sekolah atau universitas perlu pembelajaran daring, perlu membuat skema dengan menyusun manajemen yang baik dalam mengatur sistem pembelajaran daring. Hal ini dilakukan dengan membuat jadwal yang sistematis, struktur, dan simpel untuk memudahkan komunikasi orang tua dengan sekolah agar putra-putrinya yang belajar di rumah dapat terpantau secara efektif. Dan demikian pembelajaran daring sebagai solusi yang efektif dalam pembelajaran di rumah guna memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Physical distancing atau menjaga jarak aman juga menjadi pertimbangan pilihannya pembelajaran tersebut. Kerjasama yang baik antara dosen atau guru, siswa dengan mahasiswa-mahasiswi, dan pihak sekolah itu menjadi faktor penentu agar pembelajaran daring lebih efektif lagi. Semoga pandemi ini cepat berlalu sering dengan new normal yang telah diberlakukan oleh pemerintah, sehingga proses pembelajaran bisa terlaksana seperti semula dengan kehadiran dosen atau siswa mahasiswi yang saling berinteraksi langsung. Amin. Sekian dari presentasi saya pada saat ini. Terima kasih. Goodbye.